warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, serta generasi muda yang senantiasa kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, masih memberikan kita nikmat umur hingga malam hari. Tanpa terasa sudah 4 hari kita berada di bulan Rajab ini. Selepas ini adalah bulan Sya'ban dan insyaallah bulan suci Ramadan. Semoga kita dan keluarga kita, jemaah kita semua diberikan kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Fatimah mengadu kepada ayahnya karena pekerjaan rumah tangga yang banyak. Nabi tidak menyiapkan pembantu, tapi Nabi menyuruh untuk berdoa sambil terus bersabar. Memang penting adalah mengurus pekerjaan rumah tangga. Ini biasanya ibu-ibu banyak melakukan itu. Nabi menyuruh berdoa dari keluh kesah. Ada juga orang yang kami temukan dalam masjid, wajahnya itu kelihatan galau, bahasa anak muda sekarang. Ketika ditanya, ternyata hutang yang belum terbayar. Nabi tidak memberi dia uang, ya, dalam bentuk dinar atau dirham, karena kata uang waktu itu dinar atau dirham. Tapi Nabi menyuruhnya untuk kemudian berdoa juga. Doa ini sebagian kita mungkin sudah hafal betul, sering kita ucapkan di saat sholat atau di luar sholat, dalam zikir pagi ataupun zikir petang kita. Jadi ibu kalau dalam berkeluh kesah menghadapi hidup ini, baik itu amalkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Sudah hafal Bapak Ibu? Sebagian besar mungkin sudah hafal, tapi banyak yang belum hafal. Ya Allah, jauhkan kami dari kegundahan, kegelisahan. Di saat pandemi ini banyak orang gelisah, dan hampir dalam setiap waktu kita ini memang banyak berkeluh kesah. Mungkin termasuk saya. Gaji kecil kita ngeluh juga. Hujan turun, kadang manusia mengeluh juga. Hujan salah, panas juga tuh, panas betul lagi. Kita ngeluh juga. Ya. Banyaklah orang itu mengeluh dalam hidup. Dicari imam yang bagus bacaannya, ya, ngeluh juga. Kenapa ngeluh? Panjang betul baca imam tuh kata ibu-ibu. Pas sholat tarawih
sudah dituju panitia kurban, masih ngeluh juga. Biaya kurbannya banyak, sapinya kecil-kecil. Pokoknya terbuka peluang kita untuk mengeluh. Dan ini juga tidak ada dalam Al-Quran. Hal ini juga ada dalam Al-Quran. Saya melihatnya dalam surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70. Kita mulai mentadaburinya dari ayat yang ke-19. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'an. Apa terjemahan dari ayat ini? Sungguh, ya, tidak ada kata inna. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Jadi sudah memang bawaannya itu manusia banyak mengeluh. Tapi kalau ketemu teman yang setiap hari mengeluh, nyaman tak kita? Kurang nyaman. Ya, sepertinya ya hidup ini tidak bisa dinikmati karena banyaknya ya keluhan-keluhan. Dan manusia itu cenderung sangat pikir sekali, ya, sangat politik sekali. Saya berdoa semoga jemaah di sini mudah-mudahan jemaah yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ayat berikutnya, iza masa-usahu jazua, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Susah betul pandemi, ya, payah, harga naik melambung tinggi, ya. Bahkan ada orang yang mengeluh karena sakit. Ibnu Mubarak pernah menyuruh orang ketika lututnya mengeluarkan nanah, maaf cakap, nanah itu keluar bukan dalam hitungan hari, bukan waktu pekan, bukan bulan, tapi sudah 7 tahun dia merasakan sakit di lututnya. Ada orang sakit lutut juga Pak, tapi tidak keluarkan nanah. Ini boroknya, luka sakit lututnya itu di samping sakit mengeluarkan nanah. Tapi disuruh untuk menggali sumur digali, lalu sumur diwakafkan. Ketika sumur sudah mengeluarkan air, sudah memancarkan air, airnya dimanfaatkan oleh masyarakat, berhenti itu nanah dari orang yang sakit itu. Daud marbukum bisodaqah, ya. Jadi kita mesti berobat juga dengan sedekah. Obatilah penyakitmu itu dengan sedekah, ya Pak. Tapi manusia itu cenderung kikir, ya, ketika Allah berikan kenikmatan itu. Wa idza masahu khairu manua, dan apabila mendapat kebaikan, di sini kebaikannya adalah harta, dia jadi kikir. Jadi jangan heran Pak, kalau ada orang kaya bertambah kaya, tapi tidak tenang juga jiwanya. Ya Pak, apa yang kurang lagi Pak? Mobil sudah ada, rumah sudah ada, ruko sudah ada, masih ada yang terlihat yang kurang, dan cenderung tidak mau berbagi dari apa yang telah Allah titipkan pada diri. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang dirahmati serta diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kalau kita ingin keluar dari keluh kesah ini, ada jawabannya Pak, di ayat berikutnya. Semoga Bapak yang punya permasalahan, Bapak yang punya persoalan dalam hidup ini, rasanya tak mungkin hidup ini tanpa masalah, ya. Kami tahu caranya Pak Ustaz. Apa itu Bu? Kami datang ke Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ya boleh juga, tapi kita amalkan dulu ayat ini. Ya, siapa mereka? Ada pengecualian. Masalah datang juga, persoalan datang juga. Namanya juga hidup. Ya. Illal musallin, kecuali orang yang melaksanakan sholat. Sholat ini Pak, itu kebutuhan tempat
bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ada generasi muda atau remaja Masjid Ar-Rahim, ada masalahnya, ada setelah tamat kuliah kemudian tidak dapat pekerjaan. Jadi masalah nggak? Jadi masalah, betul kok. Ibu punya anak sudah sarjana, tapi belum dapat kerja, lamanya sudah hampir 2 tahun. Masalah nggak bu? Masalah. Kebetulan tadi saya ngobrol bisnis. Berapa dai di bawah jaringan dai trainer dan jaringan saudagar Muhammadiyah. Kami mengisi acara di program ini. Nah, saya sampaikan tidak selamanya perguruan tinggi itu menghasilkan sarjana yang hanya menjadi pegawai, baik juga menjadi seorang bisnismen atau entrepreneur. Lebih salah lagi kalau jadi pegawainya dengan cara menyuap, namanya riswah. Boleh menyuap Pak, bukan menyuap nasi ya, membayar untuk jadi pegawai. Boleh apa nggak boleh Pak? Dalam Islam nggak boleh. Itu namanya sogok. Mending modalnya dipakai untuk berbisnis. Jangan-jangan justru itu karpet merah anak bapak itu. Justru itu adalah passionnya, justru itu adalah karir masa depannya. Ternyata memang dia nggak cocok jadi pekerja, tapi dia lebih cocok mempekerjakan orang lain. Mungkin dia punya leadership, kepemimpinan. Mungkin anaknya punya personal productivity, artinya produktivitas sekali anaknya. Jadi anak itu punya ya bidangnya, bakatnya, minatnya masing-masing. Tapi banyak generasi muda hari ini yang banyak keluhan, yang banyak keinginan dalam hidup ini meninggalkan pemilik kehidupan itu sendiri. Siapa dia? Allah. Kalau zakat ada perantara Jibril alaihissalam. Kalau Ramadan nanti, kenapa kita semangat hadir di bulan suci Ramadan? Karena bulan itu mulia. Syahrul Ramadan allati unzila fil Quran. Kita ingin beribadah lebih baik di bulan itu. Banyak orang membaca Al-Quran. Ya Pak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Nabi dalam keadaan sedih lalu disuruh menjemput sholat tanpa perantara Jibril, ini kan sebentar lagi ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Biasanya momentumnya bulan akhir Rajab Pak ya. Udah mulai masuk Syaban, tanda Ramadan lagi sebentar datang gitu ya. Nah, Nabi sedih. Kenapa Nabi sedih? Istri meninggal, paman meninggal, orang-orang Taif kemudian menzaliminya. Nabi tak membalas karena dia wa innaka khuluqun azim. Dia memiliki budi pekerti yang agung. Tapi Nabi diberikan solusi. Apa terapinya dalam keadaan tahun duka itu? Maka Nabi disuruh menjemput langsung obat. Apa itu Pak? Sholat. Ista'in bisobri wa sholat. Ya, kita mesti sabar dan sholat. Tapi banyak anak muda meninggalkan ibadah yang luar biasa ini. Padahal kerjaan belum dapat, istri belum dapat, belum ada penghasilan, tapi justru meninggalkan. Ya, obatnya apa? Illal musallin. Kecuali orang yang sholat, orang itulah yang tak berkeluh kesah. Dia mungkin uangnya tak banyak, tapi hidupnya tenang. Di mana dia dapat ketenangan itu? Ketika dia bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kisah yang mengharu birukan sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dosen. Saya mengajar dan menguji mahasiswa waktu itu ujian monopasa Pak. Ya satu bidang studi ada Islam, ekonomi Islam. Saya uji, nama ujiannya ini monopasa. Kalau di tempat lain namanya ujian skripsi. Kalau lulus maka dia berhak menyandang gelar sarjana ekonomi syariah, sarjana ekonomi. Pertanyaan saya pertama, karena dia ada Islam, fondasinya tentu saya tanya adalah sholat. Ananda tadi subuh sholat nggak sebelum kita ujian hari ini?
dengan jumbawah, dengan sombong dia katakan, alhamdulillah enggak Pak. Kita didik dia 4 tahun, ada transfer ilmu pengetahuan, ada mengajarkan al-adab qabla ilmu, adab sebelum ilmu, tapi anak ini tak berakal. Bisa Bapak bayangkan betapa sedihnya? Tidak ada rasa takut sedikit pun, justru bangga dia. Padahal itulah yang membedakan antara muslim dengan non-muslim di perkara sholat ini, di samping syahadat ini. Makanya ini menjadi bagian rukun Islam, fondasi. Setelah dia syahadat, maka orang ini mesti mengerjakan sholat, bayar zakat, puasa. Bagi yang mampu, terakhir baru haji, baik itu. Dia bilang, alhamdulillah enggak. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, ya, kalau jemaah saya suruh uji, anak ini baiknya diluluskan apa enggak diluluskan? Karena dia tidak sholat, lalu dia bangga. Baiknya anak ini diluluskan apa enggak diluluskan? Kalau Bapak lah pengujinya, Bapak luluskan atau enggak luluskan? Jadi banyak jawabannya tidak diluluskan. Kenapa tidak diluluskan? Ya, karena dia tidak sholat Pak ya. Justru dia bangga dengan tidak sholat ya. Padahal sholat generasi muda Islam seharusnya menjadi agen perubahan. Bagaimana mungkin bisa merubah orang lain sementara dirinya saja belum mampu dia rubah ke arah yang lebih baik. Yang baik itu mengerjakan sholat karena ada dalilnya. As-sholatu imanuddin, sholat itu tiang agama. Tapi dia justru merubuhkan tiang-tiang agama. Padahal kalau generasi muda ini ingin keluar dari masalah hidupnya, jangan pernah tinggalkan sholat. Masa giliran meninggal dunia aja baru sholat, itu pun orang lain yang sholatnya. Nama sholatnya sholat jenazah. Itu baru kenal masjid. Sekarang kalau mau mudah urusan hidup kita, dimudahkan urusan hidup kita. Generasi muda khususnya yang hadir malam ini, tolong dengarkan, jangan pernah meninggalkan sholat, apalagi berjemaah untuk subuh dan isya. Kalau di new normal ini ikuti saja protokol kesehatan, kayak ayanda, pakai masker, bawa sajadah, cuci tangan sebelum masuk masjid. Dan Islam telah mengajarkan dulu beberapa abad yang lalu. Yang penting kita kejarkan itu adalah sholat berjemaah. Kira-kira maghrib ini lebih ramai di mana? Di mall apa di masjid? Kok Bapak tahu? Bapak pulang dari mall ya? Mentang-mentang mall dekat dari sini. Tapi saat COVID ini orang sudah mulai agak jarang lah ke mall. Tapi dalam kondisi normal dulu sebelum pandemi, saya rasa lebih ramai mall daripada masjid. Seharusnya yang kita ramaikan adalah pusat peradaban, bukan pusat perbelanjaan. Bukan berarti pasar itu tidak dikuasai Islam, tapi Islam sebelum menguasai pasar itu mesti menguasai masjid dulu. Kenapa? Akan ditempa rupiah, akan diberikan pemahaman mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mengurangi timbangan ayat-ayat, ya, zid wa timbanglah dan demikianlah. Itu hadis riwayat Muslim. Dia benar praktek muamalahnya, mesti ibadah. Banyak orang bisnis, orang-orang non-muslim bisnis juga, ya. Orang-orang kafir bisnis juga. Tapi bagi kita bisnis itu bukan hanya memkayakan diri sendiri, karena ingin berangkat dari nilai-nilai sholat. Di luar bisnis itu kita ingin jujurnya Nabi kita ikuti, kemudian menjadi ibadah kepada kita. Betul Pak? Kerja itu ibadah apa? Pernah kita bahas juga ya, satu ayat, Iqmatu fasayullahi wa rasuluhu wal mu'min, bekerjalah maka Allah dan Rasulnya akan melihat pekerjaan. Pekerjaan itu bukan sekedar upah. Ini hebat teman-teman yang tinggal di Masjid Ar-Rahim ini. Sebagai generasi muda, dia bukan marbot Masjid Ar-Rahim Pak, tapi dia adakan agenda peduli masjid, nama programnya. Setiap hari Ahad minimal dalam sebulan 2 kali. Kamu kan bukan dari masjid, kamu kan tidak digaji oleh masjid, tak ada pengurus yang melihat kamu. Tapi saya masih sehat, waktu saya produktif, saya masih ada tenaga. Kalau saya bekerja, saya bersihkan masjid ini, orang nyaman
uji di remaja Masjid Al-Rahim, selamat lingkungan kita. Karena yang mempengaruhi lingkungan orang itu, yang mempengaruhi orang, maksud saya memang lingkungan. 80% terlibat wabah gara-gara lingkungan, gara-gara seks bebas lingkungannya, ya, dan seterusnya. Tapi kalau dia menjadikan seluruh aktivitasnya ibadah, itu bagus sekali. Nah, kenapa dia mudah, ringan untuk melakukan ibadah? Karena dia melaksanakan sholat. Tapi ada juga orang sholat, habis sholat pacaran, ya, namanya pacaran syariah. Nah, itu belum berbuat sholat. Padahal sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka ayah muda, generasi muda, kalau ingin keluar dari keluh kesah hidup ini, jangan pernah meninggalkan sholat. Sepakat kita? Sepakat kita Bapak Ibu? Amin. Yang berikutnya, ya, ayat yang berikutnya, sepakatnya malam ini atau seterusnya? Janji nih. Ada orang maghrib tadi sholat berjemaah sama kita, Pak. Lepas maghrib dapat WhatsApp dari teman, bro, ini kalau bahasa anak muda, kita pergi main badminton ya. 10 menit lagi ada Isa kan panjang waktunya. Habis nanti main badminton bisa aja gitu. Maaf ya Pak, ada orang meninggal di dalam badminton. Kalau belum sholat Isya, kira-kira dosa kan? Karena dia sudah melalaikan waktu. Kan itu bukan dosa, nggak ada keringanan di situ. Dia tidak sabar, dia hanya dengan dunia. Jangan-jangan main badmintonnya pakai celana pendek lagi. Seksi betul Bapak. Nggak boleh tutup aurat. Jangan-jangan bukan hanya celana pendek, yang kalah bayar bola plus tekan doang. Ini maaf ya, kalau ada orang main badminton yang kalah bayar telur, judi dapat. Gara-gara nggak sholat, dari satu maksiat terbuka pintu maksiat yang lain. Seharusnya amalannya agar nggak kelulusan. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Siapa dia yang hilang dari keluh kesah? Orang yang sholat, lalu mereka tetap melaksanakan sholat, istiqomah deh. Tapi tak ada pengaruh main badminton karena udah tua, kata ayah, kata Haji. Tapi udah tua Pak Ustaz, cuma ada orang nawarkan. Kemarin ada Haji mengaku kaki kurang sholat, main domino rupanya Pak. Tinggal sholat Isya berjemaah. Alasannya domino syariah. Mana ada pula domino syariah? Baik, domino tak pengaruh, badminton tak pengaruh. Ibu-ibu gara-gara nonton sinetron tinggal sholat Isya. Yang dinonton sinetron Korea. Bapak ibu sholat zuhurnya insya Allah istiqomah. Tapi begitu ada acara-acara, ya akhirnya tinggal. Pergi barangnya bisa nggak sholat zuhur dulu baru pergi Pak? Bisa. Asal ada kemauan bisa. Takut terlambat di tempat orang-orang lain itu sekitarnya masih ada banyak masjid. Apalagi di tempat baru ini masjidnya bagus, full AC. Asal ada kemauan di situ ada jalan. Tapi banyak orang karena liur-liur dunia ini kurang istiqomah dalam melaksanakan sholat. Padahal sholat itu agar dia terhindar dari keluh kesah. Baik Pak, yang berikutnya bisa saya teruskan Pak? Bisa ya? Oke. Ini yang menarik. Berdasarkan kajian saya di sini, banyak orang sekarang murah disuruh sholat. Alhamdulillah. Banyak Pak. Tapi ketika ditanya isi dompetnya tak banyak yang siap. Pak maksudnya Pak? Sholat mudah, tapi ketika dia mau berbagi mengeluarkan isi dompetnya tidak mudah. Saya masuk Masjid Ar-Rahim. Di jas ini ada uang 100.000, ada uang 2.000. Kira-kira mana yang saya sedekahkan Bapak Ibu? Ibu yang menghina saya. Ibu menghina Ustaz, ya nggak boleh. Ibu buruk sangka, tapi ibu benar. Benar. Saya belum
sekuat sahabat yang luar biasa. Ya, sahabat itu kan memahami sedekah itu tak mengurangi harta mereka. Justru sahabat itu pertanyaannya, gagal jadi orang kaya atau gagal jadi orang miskin, Pak? Sahabat Nabi itu gagal jadi orang kaya atau gagal jadi orang miskin, Pak? Gagal jadi orang miskin. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kekayaan Utsman bin Affan. Karena sedekah itu sejatinya menambah harta atau mengurangi? Menambah. Menambah sedekah khidmat, hadis riwayat Muslim. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Orang yang terhindar dari keluh kesah dalam hidupnya ini. Walladzina fi amwalihim haqqul ma'lum. Ayat ini pernah mungkin kita dengar dan Imam bisa membacanya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Disiapkan bagian tertentu. Karena ayat ini dijelaskan, ya, bagi orang yang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Bahasanya apa di Al-Quran ini? Bisa jadi mahrum. Itu bukan urusan bapak lagi. Dia mau nipu, yang penting bapak berniat bersedekah hari itu. Jangan-jangan setelah orang ini tak ada lagi kesempatan kita untuk bersedekah. Malaikat nyamuk, malaikat maut sudah disuruh untuk mencabut nyawa gitu. Kalau ditunda kematian itu, orang minta apa? Sholat apa sedekah? Sedekah. Rabbi lalla akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaq. Berandai-andai. Panggilan kita fakir miskin yang meminta, ini masih ada uang 50.000, mau saya beri. Maka kebahagiaan itu kalau kita mampu memberi. Tapi orang cenderungnya menahan hartanya. Orang kalau hartanya bertambah, yang bertambah sedekahnya atau keinginan hidupnya. Betul, Pak? Keinginan. Sudah punya mobil satu, pengen mobil. Sudah punya rumah satu, pengen rumah yang itu. Sudah punya orang rumah satu, nggak berani lagi, kenapa? Nah, saya tidak berani lagi. Ya. Banyak keinginan itu, lupa itu bersedekah. Padahal ini kedua kita mau, ya, asalkan mau, bukan persoalan mampu, Pak Haji, persoalan mau. Saya ulangi ya, bukan persoalan mampu, tapi mau. Baru-baru ini pemerintah menginisiasi wakaf uang. Jadi ada dua. Pertama wakaf uang, yang kedua wakaf melalui uang. Apa maksudnya? Nah, inilah tadi. Kan kita pernah dengar ya, jika orang meninggal dunia putus amalan, betul kan? Putus amalan. Sholat tidak ada lagi, ibadah-ibadah fardu tidak ada lagi, putus amalan. Tapi dari hadis riwayat Muslim, ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Iza matal insan in qata'an amalahu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ibnin taqawiyah wa waladin shalihin yad'uhu." Kalau manusia meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Menurut Bapak Ibu, yang paling mudah dari ketiga ini apa? Ya, sependapat saya, sedekah jariyah. Anak belum tahu soleh, jangan-jangan toleh ya. Ilmu, jangan-jangan kita tak banyak ilmu. Ilmu yang diajarkan pun cenderung belum tentu benar. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan. Kalau ada profesor, ya Pak, mudah-mudahan tidak ada, sampai gelarnya profesor lalu menganggap remeh Al-Quran, itu musibah ilmu. Seharusnya dia meyakini referensi sumber ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran. Apa buktinya? Profesor ini semakin giat beribadah dalam rangka apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang berilmu katanya semakin jauh dari Allah, seperti barat dan timur, seperti utara dan selatan, lalu tak bersemangat untuk sholat, tak bersemangat untuk melaksanakan, ya, sholat berjamaah dan seterusnya, tak semangat untuk mengkaji Al-Quran, walaupun dia muslim tapi dia minder dengan agamanya, maka belum berbekas, ya, belum benar
ilmu ya, dia tuntut. Paham sampai sini Pak? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita ilmu syar'i berangkat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi sulit ini karena keterbatasan kita. Tapi yang pertama, semua kita dapat kesempatan yang insya Allah bisa sama. Jadi saya tak setuju Pak, selaku dosen akademisi, pokoknya tidak ada cerita Pak Ustaz wakaf itu tanah kuburan, itu yang wakaf. Yang namanya wakaf uang tidak ada ya. Pokoknya Pak Ustaz, yang namanya wakaf itu kalau dijadikan masjid itu baru namanya wakaf. Kalau pertanian itu tidak ada itu wakaf. Bagaimana dengan tanah Umar yang di Khaybar? Jangan dibilang lahan pokoknya, maka wakaf itu asal katanya wakaf, tidak boleh diperjualbeli, ya. Setelah menghasilkan, hasilnya baru disedekahkan kepada fakir miskin, didistribusikan kepada fakir miskin. Kalaulah wakaf ini hanya untuk orang-orang yang punya tanah, kalaulah wakaf itu hanya untuk orang-orang yang punya gedung, maka kesempatan orang yang tidak punya tanah dan punya gedung tidak bisa menetes pahalanya, tidak mengalir sebagai sedekah jariah, karena dia tidak punya tanah, lalu dia tidak punya gedung yang dijadikan panti asuhan. Maka saya mulai dulu dari wakaf melalui uang. Semangat Pak. Kita bicara tadi keluh kesah, lalu ada solusinya. Pertama apa? Sholat. Yang kedua, orang yang mengeluarkan harta untuk bagian tertentu itu, apakah zakat, apakah wakaf? Kalau zakat 2,5%. Nah, Bapak dan Ibu, kita ingin keluar dari keluh kesah. Saya mulai dari wakaf melalui uang. Masjid ini wakaf tak Pak? Status Masjid Ar-Rahim ini wakaf tak? Wakaf Pak? Kok tidak ada semangat jawab kemarin? Wakaf tak masjid ini? Wakaf. Boleh tidak diperjualbelikan masjid ini? Tidak boleh. Ini akadnya wakaf. Apa itu? Renovasi, pembangunan, sekaligus MDA, sekaligus renovasi tempat duduk Masjid Ar-Rahim. Mari Bapak Ibu jemaah Masjid Ar-Rahim, kami menerima sedekah jariah. Jariah. Ketika pengurus menyebut sedekah jariah, jumhur ulama mengatakan itulah wakaf. Uang yang masuk boleh dibelikan ke lampu ini Pak? Tidak boleh. Judulnya, itemnya renovasi tempat duduk, maka uangnya untuk tempat duduk. Selama orang berwudhu di sana, mengalir tak pahalanya? Kadang lebih cantik tempat duduk di rumah kita daripada rumah Allah. Sementara wakaf itu memindahkan milik kita kepada milik Allah Subhanahu wa taala. Tak semua orang siap. Sholat siap ya, memindahkan milik dia ke milik Allah tidak siap. Ya Pak, sejengkal tanahnya untuk masjid, ya, untuk perluasan masjid, parkir masjid dia nggak siap, karena memang berat harta, ya, kecenderungan orang terhadap almarhum, cenderungan hati ini. Maka itu wakaf melalui uang, jadilah masjid tanah. Tapi ada namanya wakaf uang, maka pemerintah menyimpannya. Khawatir Pak, wakaf ini tidak boleh kurang pokoknya. Kalau zakat boleh diterima oleh pengurus Masjid Ar-Rahim, zakat diterima, zakat mal. Pertanyaan saya, boleh nggak langsung dibagikan ke fakir miskin Pak? Zakat diterima oleh pengurus Masjid Ar-Rahim, boleh nggak langsung didistribusikan kepada fakir miskin Pak? Boleh. Paham Bapak maksudnya? 3 hari Lebaran itu kita biasanya panitia zakat itu terima kan Pak, beras maupun uang. Lalu kita distribusikan 2 hari jelang Lebaran misalnya. Langsung kita distribusikan, boleh Pak, kepada fakir miskin tentunya, fuqara masakin, gitu kan? Wakaf tak boleh. Makanya pemerintah menetapkan wakaf uang masuk kepada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, supaya apa? Uang ini jangan sampai berkurang. Khawatirnya uang ini dipakai misalnya membuat toko berbasis wakaf, lalu tokonya berdiri, ternyata tokonya untung, rugi, maksudnya bukan untung, rugi. Hilang nggak dana wakaf umat dari Pak? Hilang nggak uangnya Pak? Maka pengurus wajib mengganti uang itu, karena dana wakaf itu mesti abadi selama
Jadi biar aman, maka laki-laki nama bisa ke suku namanya kemana-mana, ya itu orang perbankan lah. Asalkan jangan niatnya hanya sekedar menghimpun dana, tapi mudah-mudahan merealisasikan dana yang terhimpun itu seperti sahabat Utsman bin Affan. Orangnya meninggal dunia Pak, tapi rekeningnya masih ada sekarang. Jadi kan ceritanya ada orang dulu gak punya uang di akhir ke orang Yahudi. Kemudian Nabi bilang siapa yang bisa membeli sumur ini lalu wakafkan. Utsman yang melakukan itu, ya hebat sekali. Utsman bukan menyuruh masyarakat membayar seperti Yahudi, tapi mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Bahkan waktu Yahudi ini menjaga, karena separuh masih milik dia, orang tak datang lagi. Orang hari berikutnya ketika Utsman yang jaga, utusan Utsman yang jaga, karena gratis alias free, maka sumur itu dikuasai oleh Utsman bin Affan dengan harga yang layak. Tapi kata Yahudi ini, kira-kira nanti aku masih dapat air enggak? Itulah dia. Wa ma'arsalaka illa rahmatan lil alamin. Yahudi pun masih boleh mengambil air dari situ. Utsman bukan memperkaya diri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Karena sedih, ada ibu-ibu gak punya uang, gak bisa dapatkan air. Tapi setelah Utsman punya sumur ini, kemudian dia suruh orang ambil. Nah sumur itulah perluasan hotel dan seterusnya. Hari ini mengalir pahalanya kepada Utsman bin Affan. Itu yang disebut dengan wakaf produktif. Apa wakaf produktif? Wakaf itu bukannya tanah kuburan Pak. Ya, kadang ada orang mewakafkan tanah dijadikan kuburan. Lalu pertanyaannya, bagaimana biaya perawatan kuburan ini? Kan jadi dia beban biaya lagi oleh masyarakat. Tapi hebatnya wakaf produktif. Saya pernah datang ke Bandung, ada satu kuburan namanya Firdaus Memorial Park, dibangun dari tanah wakaf. Tapi yang dikuburkan di situ orang-orang kaya harus membayar. Kuburan bisa bayar, bisa kalau suatu saat tanah kuburan itu langka, maka uang bayaran inilah untuk dibagikan kepada biaya pendidikan dengan akad wakaf itu. Saya sederhanakan inilah Pak ya, kita ingin hilang keluh kesah dari diri kita, lalu kita sholat, nggak cukup juga, maka kita sedekah. Maka sedekahnya itu bisa pahalanya tak sekali, berkali-kali pahalanya. Apa itu namanya? Wakaf itu, ya Pak. Maka Masjid Ar-Rahim akan membeli rumah 2 petak di sini, tapi akadnya wakaf. Kira-kira ibu dan bapak mau ikut serta tak? Harus ikut Pak, saya juga mau ikut ya. Yang 50.000 insya Allah mengalir pahala. 50, 500.000, 5 juta uang terkumpul. Sekarang uang diberikan, bukan atas nama pengurus, tapi sudah punya rumah. BPN dekat sini sudah dikasih coklat, itu tanah wakaf, itu gedung wakaf, itu milik daripada Masjid Ar-Rahim, sehingga disewakan menjadi kos-kosan syariah. Lalu uang yang diterima itu dimanfaatkan untuk bayar listrik masjid, boleh Pak? Uang yang dari kosan itu atau rumah kontrakan itu untuk bayar tambahan imam, boleh Pak? Boleh. Untuk memperbaiki keran, untuk aktivitas dakwah dan seterusnya. Kita meninggal dunia, tadi sempat berwakaf, uang tadi untuk membeli itu mengalir pahala, dan rumah itu boleh diperjualbelikan haji, tidak boleh diperjualbelikan. Yang 5.000 mengalir juga tidak pahala, menetes juga tidak, tapi agak lama meneteskan. Iya, rokok 20.000, rokok 20.000, wakaf 5.000. Macam mana? Insya Allah kita semua hilang dari keluh kesah karena ada obatnya. Ada yang dalam tazkiyatun nafs itu. Wanita ini kita bersihkan dengan siraman air wudhu, kita sholat, kita berdoa, lalu tentu kita bersabar Pak ya, dan terus kita bersyukur, dan jangan lupa bagian dari syukur itu kita juga mau berbagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Ada seorang yang saluran pernapasannya terganggu, maka dia mengeluarkan biaya ratusan juta. Lalu ada orang tanya ke dia, untuk yang mengobati, untuk obatnya, untuk menginap di rumah sakitnya mengeluarkan ratusan juta. Lalu untuk yang menciptakan saluran pernapasan sudah pernah berapa diberikan?
Itu untuk yang memperbaiki saja, dioperasi itu dokter. Tapi yang menciptakan saluran pernapasan itu berapa yang pernah dikasih? Pernah nggak ratusan juta? Jangan-jangan hanya 5.000 saja. Seharusnya pindahkan milik kita itu juga kepada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada ambulan di Masjid Ar-Rahim Bapak Ibu? Nah, yang tiga tuh bagi cik kalau tadi. Oke, waktu itu berarti memindahkan miliknya menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi ambulan dengan konsep wakaf, dan ambulan itu mesti dijaga oleh umat karena mengalir pahalanya kepada yang telah mewakafkan mobil itu. Jadi wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak, sama-sama mengalir pahalanya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada ajaran Islam yang mulia ini. Sebagai tanda cinta pada Rasulullah, kita tutup dengan doa untuk majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.